Anies untuk bisa lebih mengoptimalkan potensi kemampuan yang dimilikinya. Dari apa yang abang pahamin, dia belum keluarkan itu semua. Jadi kalau skornya 10, Anies baru keluarkan baru 5. Dan 5 lagi dimiliki Anies. Jadi ini, dalam perspektif apa yang saya pahamin, amat dibutuhkan oleh kita. Dibutuhkan oleh warga Jakarta, dibutuhkan oleh bangsa. Ya pastilah dukung Anies, masa nggak dukung Anies? Secara politik, lahiriah batiniah lah. 2024, nah, tergantung Anies lah. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Iya, kita semua kan sama-sama menunggu ya, ya. Ini nanti calonnya siapa saja nih kan? Semua partai politik saat ini sedang menatar sebenarnya. Sedihnya curhat Surya Paloh dia bakal out kalau Nasdem gagal. Kalian pasti sudah tahu kalau elektabilitas Nasdem tidak baik. Ibarat kalau anak sekolah rapornya merah terus dan terancam tinggal kelas. Bukan 1-2 survei melainkan banyak. Saya sendiri tidak tahu lagi berapa banyak yang mengatakan hal yang sama. Yang terbaru ini yang paling parah, hasil survei Indostat menyatakan Partai Nasdem tidak lolos parlemen dengan elektabilitas hanya 2,1%. Sejauh yang saya tahu ini yang paling parah di antara semua hasil survei. Surya Paloh pun sepertinya tahu tentang fenomena tak baik ini. Dia merespon sejumlah survei yang mengatakan elektabilitas Nasdem turun setelah mendeklarasikan Anies. Dia menyatakan bahwa pemimpin partai akan bertanggung jawab jika perolehan suara yang didapat Nasdem menurun pada pemilu 2024. Paloh meminta agar lembaga survei tak perlu lagi menghitung partai dengan elektabilitas kecil seperti miliknya. Ini adalah sarkasme dari Paloh. Saya hormati itu, makanya kalau sudah tahu elektabilitas kecil ngapain harus dihitung? Anggap saja itu partai main-main, enggak akan dapat apa-apa. Parliamentary threshold juga enggak dapat, kata Paloh. Paloh menyebut turunnya elektabilitas Nasdem adalah tanggung jawab dirinya sebagai pimpinan partai. Saya katakan jika tidak ada tambahan kursi di pemilu 2024 itu artinya nahkodanya out, kata Paloh. Karena itu Paloh akan mengoptimalkan kepemimpinan di Nasdem untuk membawa partainya berhasil mencapai satu lompatan yang lebih jauh di pemilu 2024. Dan jika hasil yang didapat ternyata mengecewakan, Paloh menilai dirinya harus keluar dari Nasdem. Kalau saja, kalau ini tolong dicatat, jangankan menurun atau tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahkoda yang berbicara. Ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem, katanya. Kalau saya lihat, ini ibarat kapten kapal membawa kapalnya ke arah yang salah sehingga berhadapan dengan badai dan ombak besar. Banyak anak buah kapal yang memilih kabur atau naik ke kapal lain. Kapten ini tetap saja mengarahkan kapal ke arah yang dia yakini akan lebih baik. Ternyata makin kesini makin parah, badai makin besar, dan sekarang kaptennya bilang kalau terus memburuk dia akan out. Siapa suruh mengambil keputusan fatal yang bahkan sudah bisa diprediksi oleh orang awam sekalipun? Masa orang sebesar Surya Paloh tidak bisa kalkulasi untuk ruginya mengusung Anies? Nasdem akarnya adalah nasionalis, berulang kali mendukung Ahok dan Jokowi. Sekarang mau banting setir mendukung Anies yang notabene salah satu pendukungnya adalah kelompok intoleran. Banting setir seperti ini ibarat pengemudi mobil belokan arah mobil dengan tiba-tiba dengan sudut belokan yang tajam ekstrim sehingga penumpang di dalamnya terpental keluar, sedangkan orang yang ada di luar bahkan berpikir-pikir mau naik ke dalam mobil itu karena terlalu ugal-ugalan. Artinya Nasdem kehilangan pemilih asalnya, bahkan pemilih Anies juga ogah memilih Nasdem. Ini terlihat dari survei SMRC yang mengatakan pemilih Anies lebih banyak memilih PKS, Nasdem cuma dapat 12% dari suara pemilih Anies. Ini tentu tidak sebanding dengan jumlah pemilih awal yang sudah hengkang. Ketika mendengar keputusan pendeklarasian Anies, ibarat Nasdem buang aset lama demi aset yang lebih besar ternyata tak dapat apa-apa. Atau ibarat Nasdem berpikir dengan mengusung Anies bisa dapat makan lobster, ternyata sekarang cuma dapat cangkangnya doang. Dagingnya dicuri orang lain. Tentu saja ini keputusan paling sembrono yang pernah dilakukan Nasdem. Padahal Jokowi sudah mewanti-wanti jangan sembrono, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Itu kode dari Jokowi yang harusnya jangan diabaikan karena pasti ada konsekuensinya. Tapi peduli amat dengan Nasdem,
Kalau nahkodanya out, maka mau ganti siapa, Nasdem sendiri tidak begitu banyak kader yang hebat. Ini sama saja memberikan sebuah sinyal Nasdem akan terombang-ambing dalam lautan politik tanpa arah dan tujuan. Setidaknya ini jadi pelajaran paling keras yang pernah menimpa Nasdem bahwa satu orang bisa membuat satu partai ikut tenggelam, satu orang bisa menjadi api kecil yang kemudian membakar seluruh bangunan. Masih tergiang-giang dengan ucapan, "White not the best", benar, Anies the best memberikan masalah terbesar buat Nasdem. Kalian pasti sudah tahu kalau elektabilitas Nasdem tidak baik, ibarat kalau anak sekolah rapornya merah terus dan terancam tinggal kelas, bukan 1-2 survei melainkan banyak seraya sendiri, tidak tahu lagi berapa banyak yang mengatakan hal yang sama. Yang terbaru ini yang paling parah, hasil survei Indexstat menyatakan Partai Nasdem tidak lolos parlemen dengan elektabilitas hanya 2,1%. Sejauh yang saya tahu ini yang paling parah di antara semua hasil survei. Surya Paloh pun sepertinya tahu tentang fenomena tak baik ini. Dia merespon sejumlah survei yang mengatakan elektabilitas Nasdem turun setelah mendeklarasikan Anies. Dia menyatakan bahwa pemimpin partai akan bertanggung jawab jika perolehan suara yang didapat Nasdem menurun. Pada pemilu 2024, Paloh meminta agar lembaga survei tak perlu lagi menghitung partai dengan elektabilitas kecil, seperti miliknya ini adalah seksama dari Paloh. Saya hormati itu, makanya kalau sudah tahu elektabilitas kecil ngapain harus dihitung, anggap saja ini partai main-main, nggak akan dapat apa-apa, parliamentary threshold juga nggak dapat, kata Paloh. Paloh menyebut turunnya elektabilitas Nasdem adalah tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin partai. Sedihnya curhat Surya Paloh, dia bakal out kalau Nasdem gagal. Kalian pasti sudah tahu kalau elektabilitas Nasdem tidak baik. Ibarat kalau anak sekolah rapornya merah terus dan terancam tinggal kelas, bukan 1-2 survei melainkan banyak. Saya sendiri tidak tahu lagi berapa banyak yang mengatakan hal yang sama. Yang terbaru ini yang paling parah, hasil survei Indexstat menyatakan Partai Nasdem tidak lolos parlemen dengan elektabilitas hanya 2,1%. Sejauh yang saya tahu ini yang paling parah di antara semua hasil survei. Surya Paloh pun sepertinya tahu tentang fenomena tak baik ini. Dia merespon sejumlah survei yang mengatakan elektabilitas Nasdem turun setelah mendeklarasikan Anies. Dia menyatakan bahwa pemimpin partai akan bertanggung jawab jika perolehan suara yang didapat Nasdem menurun pada pemilu 2024. Paloh meminta agar lembaga survei tak perlu lagi menghitung partai dengan elektabilitas kecil seperti miliknya. Ini adalah sarkasme dari Paloh. Saya hormati itu, makanya kalau sudah tahu elektabilitas kecil ngapain harus dihitung. Anggap saja itu partai main-main, nggak akan dapat apa-apa. Parliamentary threshold juga nggak dapat, kata Paloh. Paloh menyebut turunnya elektabilitas Nasdem adalah tanggung jawab dirinya sebagai pimpinan partai. Saya katakan jika tidak ada tambahan kursi di pemilu 2024 itu artinya nahkodanya out, kata Paloh. Karena itu Paloh akan mengoptimalkan kepemimpinan di Nasdem untuk membawa partainya berhasil mencapai satu lompatan yang lebih jauh di pemilu 2024. Dan jika hasil yang didapat ternyata mengecewakan, Paloh menilai dirinya harus keluar dari Nasdem. Kalau saja, kalau ini tolong dicatat, jangankan menurun atau tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen 1